Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri di manapun Anda berada ya. Kali ini ya kita akan mereaksi sedikit ya video yang mungkin sudah digabungkan ataupun sudah dimodifikasi ya. Tentang netizen-netizen yang agak usil sedikit ya, yang mengatakan bahwa Habib Rizik siap perang melawan KDM atau dalam nama lain itu Kang Deddy Mulyadi. Ini janganlah begitu ya, karena sesama anak bangsa itu seharusnya saling akur, duduk bersama, tidak ada permusuhan. Tetapi bagaimana videonya? Apakah memang benar-benar ya Habib Rizik nantang ya, nantang perang ya, atau memang kan Habib Rizik ini memang keras ya, suka memprovokasi ya. Ini dia videonya, kita tonton ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, kita tonton ya. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Biar apa? Biar setiap channel ini upload video terbaru, Andalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Ini dia videonya, silahkan. Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel satu lawan satu? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tutupin. Mengajar tidak. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, jamnya. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya. yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua ya. Anda ada sejarah tuh tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada, karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan. Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana gitu. Tidak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Gak ada urusan saya, iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Udah jadi gubernur, dia udah jadi gubernur. Yang jelas, saya akan memberantas patung di Jawa Barat, ya, yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya, itu namanya matung, gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan,
Kemudian ada anak-anak yang masuk SMA, sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi, dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Patung itu berdiri di hati para pejabat, di hati orang-orang kaya, di hati anak-anak sekolah. Geng motor melanda di mana-mana, dibiarkan. Itu namanya, itu patung, itu namanya. Patung itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat. Patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dengan ini kami segenap Trans Al-Jabar atau Pesantren dan Aliansi Ajengan Jawa Barat untuk menjaga tegaknya negara Pancasila, maka perlu tercipta pemilihan kepala daerah di Jawa Barat yang aman, damai, dan kondusif. Maka dengan ini, kami selaku pengurus pesantren dan Aliansi Ajengan Jawa Barat menyepakati perlunya membangun soliditas dan solidaritas berbangsa dan bernegara tanpa diskriminasi dan politisasi agama. Dengan ini menyatakan sikap. 1. Pilkada di Jawa Barat harus berjalan lancar, berlangsung dengan aman dan kondusif tanpa adanya politisasi agama. 2. Pilkada di Jawa Barat harus terhindar dari politik identitas dan isu-isu sara. Tidak boleh saling menjatuhkan lawan dengan isu-isu agama, karena bisa mengakibatkan perpecahan umat. 3. Politisasi agama sesuatu yang tidak sportif dalam kontestasi politik. Maka dengan ini kami menolak apapun alasannya. 4. Masyarakat Jawa Barat memerlukan sosok pemimpin yang merakyat, cerdas, dan perhatian penuh terhadap masyarakat. Semua ini ada di sosok Kang Haji Dedi Mulyadi. 5. Kami Trans Al-Jabar memberikan dukungan penuh kepada Kang Haji Dedi Mulyadi untuk menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. 6. Kami akan terus mengawal Kang Dedi Mulyadi hingga menjadi Gubernur Jawa Barat dan akan terus bersinergi dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara. Sekian deklarasi Trans Al-Jabar ini kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deretan peristiwa demi peristiwa belakangan ini menjadi ujian kepada kita sekalian sebagai kader Nahdlatul Ulama. Mulai dari demonstrasi di gedung PBNU, pengeroyokan rombongan kiai di Kerawang, termasuk juga ungkapan-ungkapan menyedihkan kepada kita, kiai kita, dengan bahasa yang tidak sopan. Peristiwa ini semua merangsang kita sekalian untuk segera mengambil respon tindakan yang luhur dan terukur, tidak jalan sendiri-sendiri, disertai dengan komunikasi yang baik antara kita sekalian, sebagai bentuk ketawaduan kita kepada para kiai dan PBNU. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai kiai bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik, bapak ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme.
Coba lihat hadis Nabi. La fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita, seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Baik sobat santri dimanapun Anda berada ya, barusan ya kita sedikit ya tergelitik ya, ataupun ngeh ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yai di sebentar tadi ya, bahwa banyak orang-orang yang mengatakan keturunan Duriah Nabi besar Muhammad SAW itu ingin mendapatkan privilege ya, seperti yang selalu sobat santri ketahui ya, orang-orang yang ingin diistimewakan mengatasnamakan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu pasti ujung-ujungnya itu ya duit ya, ujung-ujungnya dimanapun pasti itu ujung-ujungnya duit dan ingin dijadikan raja ya, orang yang dihormati walaupun ya dia nggak bisa apa-apa. Kita kembali tonton keseluruhan isi video, dan di akhir video nanti mungkin ada sobat santri yang ingin berargumen ya tentang video ini, monggo dipersilahkan, tetapi dengan catatan ya, pakai otak yang dingin. Monggo dilanjut. Jadi keluarga Rasul itu nggak boleh nerima sedekah. Jadi kalau ada di Indonesia Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, para habaib, itu mereka tidak nerima sedekah, dan kita nggak boleh ngasih sedekah sama mereka. Ini Rasul langsung yang ngomong dalam hadis. Ya, siapa sih Ahlul Bait itu, siapa saja? Nah, sini disebutkan, sudah saya rangkum. Satu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ahlul Bait itu adalah dua, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, siapapun keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib termasuk Rasulullah, itu yang disebut dengan Ahlul Bait, dan mereka nggak boleh nerima sedekah. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Ya, siapa saja keturunan Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah. Di daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Buat Om Bahar yang mengatakan Jawa Barat akan dijadikan kota kemusyrikan oleh Deddy Mulyadi, hanya dijawab dengan 4 gulipat, gerak gede, gerak lumpat, gerak coblos nomor 4, Jawa Barat pasti dapat. Deddy Mulyadi adalah calon gubernur yang tepat, Kang Bahar. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengata-ngatai kita ini monyet, kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau, masukkan saja ke penjara lagi, karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika
di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam. Menyerah maka selamatlah dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madorah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah Islam Indonesia, warga negara Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim. Terhadap apa yang menimpa di Banten, Indonesia sudah mengetahui itu. Ironinya hari ini ada tokoh agama dari dua kelompok, narasinya bahasanya selalu perang. Persoalannya hanya karena penghinaan kepada kelompoknya, kepada salah satu tokoh di kelompoknya. Sangat ironi, apakah mereka belum sepakat dengan doa yang mereka baca ketika sholat subuh, la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Saya akan berusaha mengkomparasi kelompok yang sama yang ngajak-ngajak perang itu dari kelompok yang sama pernah ada yang menuduh ibu saya sebagai pelak dan anak saya sebagai anak zina. Tapi saya tak marah, bukan karena ibu saya tidak mulia di hati saya, bukan. Tapi hinaan seperti itu terlalu receh kalau direspon dengan amarah. Saya siap marah kalau urusannya tanah air. Saya siap marah kalau urusannya agama. Saya siap marah kalau urusannya dengan baginda Rasulullah SAW. Ini ibu saya, manusia paling mulia alam semesta bagi saya, selain baginda Nabi ya. Kemudian dituduh sebagai pelak dan saya anak zina. Enggak marah saya. Nah, karena ibu saya bukan pelak dan saya bukan anak zina. Kemarahan masih bersifat manusiawi. Yang disayangkan adalah ketika ajakannya berperang. Saya bertanya-tanya, umat Islam macam mana yang siap berperang melawan saudara seagamanya hanya karena persoalan penghinaan terhadap salah satu keluarga? Kata-kata ini, pertanyaan ini pernah saya lontarkan pada tahun 2016. Ketika itu Ahok melakukan penistaan lalu didemo oleh sekelompok umat Islam. Nah, pada saat itu ada dua mobil, dua pengurus dari salah satu ormas datang ke Buya Mufassir. Kedua mobil itu saya sendiri yang memarkirkan. Nah, lalu salah seorang dari pengurus ormas itu ngomong kepada Buya Mufassir bahwa mereka sudah dibekali senjata untuk menghalau aksi penolakan terhadap Ahok. Nah, pada saat tahun 2016 itu saya ngomong, ini umat Islam macam mana yang siap senjat untuk melawan saudaranya yang muslim? Nah, pertanyaan pada tahun 2016, hari ini saya pakai lagi, saya pertanyakan lagi. Itu umat Islam macam mana yang selalu ngomongnya berperang melawan saudaranya yang muslim? Kalau itu TikToker, YouTuber, oke lah, mungkin gimmick. Nah, ini kalau tokoh agama yang saya pertanyakan. Padahal kelompok yang sama itu, dari kelompoknya itu salah satu kelompoknya pun serius, saya pernah dihina bermalam-malam itu, di DM
di komentar bahwa ibu saya pelak karena berdasarkan suatu referensi yang tidak suka ini berarti anak pelak. Wow, amazing. Serius, saya kebingungan. Itu hati dan pikirannya terbuat dari apa? Kalau saya sih siap perang. Kalau urusannya tanah air, urusannya agama, kadang kita berpikir ingin menjadi anak yang berbakti. Kalau ada orang ngomong sembarangan kepada orang tua kita, kita marah. Ketika Anda marah, Anda gagal jadi seorang anak yang baik. Beberapa menit lagi kita memasuki waktu subuh. Yuk, baca bareng-bareng doa itu. Karena Anda, saya dan mereka sama menggunakan doa yang sama ketika sholat subuh. La yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Salam bro. Banten membutuhkan tenaga kalian. Masih mendingan pakai untuk umat. Baik sobat semuanya ya, kita sudah tonton video keseluruhan ya. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang mungkin merugikan diri kita, merugikan orang lain, dan merugikan semuanya. Dan memang ya, sebagai ulama-ulama ya, sebagai panutan-panutan, janganlah selalu memprovokasi umat ya untuk melakukan sesuatu yang mungkin ya nantinya juga akan merugikan kita sendiri, terutama bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jangan lupa bentengi kita dengan akidah yang kuat ya. Jangan termakan isu-isu khurafat ya, dongeng-dongeng yang nggak jelas yang diambil ya dari mimpi. Jadi sobat santri, sampai di sini dulu jumpa kita, dan mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.